Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khonafat yang dirahmati Allah. Senang sekali Al-Bagiri Salkah bisa kembali menemani khonafat di acara Renungan di bawah naungan Al-Quran bersama para siswa magang kita ini. Ada Gustaf, ada Mas Algi di meja operator, ada Mas siapa baju merah? Mas Andika dan Mas Fatir. Masya Allah, alhamdulillah anak-anak kita, mudah-mudahan kita doakan mereka jadi orang yang sukses ke depannya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Juga Mas Algi di media operator dan membersamai kita, guru kita, alhamdulillah yang sudah membersamai di studio, Ustadz Hussein bin Hamid Alatas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Amin, sehat selalu, panjang umur. Ikhwan akhwat, kita memasuki bulan Rajab. Alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Namun ada pentingnya ya kawan-kawan, kita memahami kemuliaan-kemuliaan yang berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu bulan Rajab, yang akan kita kaji bersama Ustadz Hussein bin Hamid Alatas. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dari bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah bukakan pintu hidayat dan pintu rahmat untuk kita semua. Karena mari kita dengarkan penjabaran dari Ustadz Hussein bin Hamid Alatas mengenai kemuliaan bulan Rajab. Tafadhal Ustadz. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatu wal akhwat al-mu'minun wal mu'minat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di hari-hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab yang diharamkan Allah, semoga kita dapat betul-betul dijadikan dari orang-orang yang mengagungkan kehormatan bulan ini. Begitu pula bulan-bulan haram yang lain. Menjadi bulan pendidikan bagi kita semua, agar kita betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang-orang yang menjunjung tinggi kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehormatan sesama manusia ini merupakan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk darah mereka, harta mereka, sebagaimana yang diumumkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada. Mengingatkan kepada kita semua dalam ceramah beliau setelah menjelaskan kemuliaan dari negeri yang diharamkan Allah. Begitu juga bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari yang diharamkan Allah, yaitu Yauman Nahar. Nabi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya Allah
mengharamkan darah kalian, mengharamkan juga harta sesama kalian. Begitu juga mengharamkan kehormatan sesama kalian sebagaimana Allah mengharamkan hari ini. Itu hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Di bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala itu bulan Dzulhijjah, dan di negeri yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapat memahami bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebahagian bulannya sebagai bulan yang diharamkan Allah dengan tujuan untuk melatih, mendidik kita untuk dapat menjadi orang-orang yang beriman, yang menjunjung tinggi kehormatan sesama kita. Begitu kaum muslimin betul-betul menjaga kehormatan sesama saudaranya, maka mereka akan hidup berjalan menuju keharmonian, menuju kerjasama, menuju juga gotong royong dan kehidupan atas dasar cinta mencintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, sungguh sayang, kebanyakan kita lebih banyak memperhatikan ibadah ritual dan fokus kepadanya. Tapi kita tidak merasakan buah-buah dari ibadah yang kita lakukan, yang dapat kita lihat dalam keseharian kita, pergaulan kita. Apabila seorang banyak melakukan ibadah sholat, banyak melakukan ibadah puasa, jidatnya hitam, tapi akhlaknya tidak membaik, maka orang semacam ini ketahuilah bukan orang yang dihargai dan diterima amal ibadahnya. Allah berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amal dan persembahan dari orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, di antara sifat-sifatnya bukan hanya orang-orang yang mendirikan sholat, bukan hanya orang-orang yang beriman kepada yang gaib, tapi mereka-mereka yang memiliki akhlak dan pekerti yang luhur, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini merupakan gambaran dari orang-orang yang beriman, yang suka mengulurkan tangannya berinfak di jalan Allah, baik pada saat senang maupun susah, pada saat usahanya maju, atau katakan usaha dan perdagangan dalam sepi, tidak mempengaruhi kecintaannya untuk berinfak di jalan Allah sebagai ungkapan syukurnya pada Allah, juga sebagai persiapan bekal untuk menghadapi hari akhir. Mereka tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, tapi sarana dalam waktu yang terbatas dan singkat untuk mempersiapkan bekalnya kembali kepada Allah menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Mereka yang berinfak di jalan Allah baik pada saat suasana susah, senang, yang suka menahan marah. Artinya mereka menjaga diri mereka untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar dengan lidah mereka. Mereka menjaga diri mereka, menjaga betul-betul perasaan saudara mereka. Walaupun disakiti dia menahan marahnya, bahkan memberikan maaf. Wal afina 'anil nas, yang suka melupakan kesalahan orang lain, memberikan maaf bagi mereka, hingga menumbuhkan betul-betul kedekatan, rasa hormat, dan juga kecintaan yang akan tumbuh dalam suasana semacam ini. Dan Allah amat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita membaca Al-Quran yang menerangkan sifat-sifat orang yang bertakwa dalam suratul Baqarah dan ayat yang lain, kita akan temukan bahwa ketakwaan itu bukan hanya terbatas beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat, tapi
orang-orang yang beriman yang mengerjakan sholat, yang membuahkan betul-betul buah-buah yang amat indah dalam akhlak dan kepribadian di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu dalam surat Al-Ma'un Allah menerangkan kepada kita hakikat yang amat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tahu siapa orang yang mendustakan ad-din, baik itu agama maupun di dalam arti hari pembalasan? Orang di saat mendengarkan pertanyaan ini yang terlintas dalam benaknya adalah orang-orang yang kafir, ya. Orang-orang yang memerangi Allah, orang-orang yang menyembah berhala. Ternyata terkejut suatu kita mendengarkan keterangan Allah. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang suka menghardik anak yatim. Wala yahubbu ala ta'amil miskin, dan tidak sama sekali memiliki rasa rahmat di hatinya untuk menganjurkan orang lain membantu orang-orang miskin dalam kebutuhan mereka. Kalau dia tidak mampu, dia masih bisa mengajak orang lain, mengingatkan mereka-mereka yang mampu. Ini pun tidak dilakukan. Maka orang semacam ini walaupun sholat, walaupun berpuasa, mungkin digauli sebagai orang Islam, tapi di mata Allah orang ini mendustakan ad-din. Karena kalau orang yakin terhadap agama Allah, yakin terhadap hari akhir, pasti terpanggil hatinya. Untuk apa? Untuk bersikap baik terhadap sesama, apalagi anak-anak yatim yang kehilangan orang tua mereka. Begitu juga akan peduli terhadap saudara-saudara mereka, bukan hanya dirinya, keluarganya, dia peduli terhadap nasib orang di sekelilingnya. Oleh karena itu, untuk membuktikan seorang ini beriman, bertakwa, bukan dengan sholatnya, bukan dengan puasanya, bukan dengan umrah maupun hajinya, tapi melalui akhlak dan perilakunya. Apabila orang sholat, hafal Al-Quran, tapi akhlaknya hari demi hari tidak membaik, maka orang semacam ini bukan bertambah dekat dari Allah, tapi bertambah jauh dari Allah. Man izdada ilman, walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'ada. Orang kalau ilmunya bertambah, tapi tidak bertambah sama sekali dekat dengan Allah, akhlaknya tidak membaik, tidak lagi sejalan dengan petunjuk Allah, orang semacam ini bukan bertambah dekat dari Allah, bertambah jauh daripadanya. Oleh karena itu, tujuan misi Nabi kita Muhammad SAW tidak lain dan tak bukan melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti sholat sarana, puasa juga sarana, zakat juga sarana, haji juga sarana. Tujuannya untuk membuat hati kita terhubung dengan Allah, selalu mengawasi Allah, diawasi oleh Allah, hingga melahirkan kepribadian orang yang beriman, yang selalu ingat Allah dimanapun dia berada. Nah, bulan Rajab yang merupakan bulan yang diharamkan Allah bersama saudara-saudaranya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, adalah bulan-bulan di mana Allah mendidik kita untuk mengendalikan diri kita. Karena arti takwa itu pengendalian diri. Takwa artinya menjaga diri kita agar tidak terpelosok, terjerumus dalam lembah kehinaan. Nah, untuk menumbuhkan ketakwaan, iman bil ghaib, salat, kemudian berinfak, dan kita mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kitabnya, artinya mengikuti petunjuk-petunjuk ini akan menumbuhkan ketakwaan di hati kita. Jadi ketika Allah menetapkan sebagian bulan sebagai bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya pendidikan bagi kita untuk betul-betul menjunjung tinggi kehormatan-kehormatan yang diharamkan Allah. Maka dalam suratul Hajj terdapat 2 ayat yang menerangkan kepada kita keuntungan orang-orang yang mengagungkan dan menghormati bulan yang haram tersebut. Wa man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih. Orang kalau mengagungkan kehormatan Allah, maka itu akan lebih baik. Balasannya akan diterima di sisi Allah, akan memperbaiki kehidupannya, meluruskannya, mensucikannya, dan membuka pintu rahmat Allah. Begitu juga barang siapa yang mengagungkan dan menghormati sya'air Allah,
dan termasuk dalam syairullah, di samping Al-Masjidil Haram, kota sucinya, juga bulan yang diharamkan Allah termasuk min sya'airillah. Min sya'airillah, dari syairillah. Maka barang siapa yang menghormatinya, maka itu pertanda akan ketakwaan dia kepada Allah. Dan menghormati atau menjunjung tinggi kehormatan dengan sendirinya, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Baik di hari-hari yang diharamkan Allah, maupun di daerah yang diharamkan Allah, agar bisa kita keluar dari daerah yang diharamkan Allah maupun bulan yang diharamkan Allah, kita telah memiliki kendali diri. Maka Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Dzalika minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di sini Allah menegaskan hal yang amat penting bagi kita. Menjelaskan mengapa Allah menetapkan sebahagian bulannya sebagai bulan yang diharamkan Allah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sebanyak 12 bulan. 4 bulan daripadanya merupakan bulan yang diharamkan Allah, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan yang diharamkan Allah itu bulan Muharram. Lalu Allah terangkan, Dzalika ad-dinul qayyim. Menghormati, menjaga kehormatan dari bulan-bulan ini adalah ad-din al-qayyim. Tuntunan agama yang akan meluruskan, mensucikan kehidupan kamu. Sebagaimana manusia diciptakan Allah fi ahsani taqwim, maka menghargai kehormatan dari bulan ini akan betul-betul mengembalikan kita dalam kondisi asal kita yang diciptakan fi ahsani taqwim. Begitu juga dalam suratul Maidah, ja'alallahu Ka'bata al-Baital Harama ja'alallahu al-Ka'bata al-Baital Harama qiyaman lin-nas wasyahral haram. Allah jadikan Ka'bah al-Baital Haram, rumah yang diharamkan Allah, sebagai apa? Sebagai qiyaman lin-nas, yang akan betul-betul mensucikan dan meluruskan kehidupan manusia. Dimulai dari kebersihan hati dan kelurusannya, kita betul-betul akan dapat meniti jalan yang akan mengantarkan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia mulia yang memiliki akhlak dan pribadi yang luhur. Dalam suratul An'am Allah menerangkan, Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Katakan, sesungguhnya Tuhanku telah menunjukkan aku ke apa? Ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus ini ditafsirkan Allah dinan qiyaman, yaitu agama yang berisikan nilai-nilai mulia dan luhur yang akan meluruskan dan mensucikan kehidupan manusia. Ada sebagian mufassir mengatakan qiyaman itu diambil dari kata qiyaman, lalu dibuang alifnya untuk mudah disebutkan. Sedangkan kata qiyam merupakan jamak daripada qimah menurut sebagian lagi. Qimah adalah nilai, qiyam adalah sistem nilai. Di mana tuntunan agama kita ini mengandung sistem nilai yang akan dapat meluruskan, menegakkan dan mensucikan kehidupan manusia, yang akan menjaga dirinya fi ahsani taqwim. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, begitu pula hari akhir, hendaklah kita dalam beragama jangan hanya merasa puas dengan memperbanyak sholat kita, memperbanyak puasa kita, tapi hendaknya kita betul-betul berupaya kita meningkatkan akhlak kita, kebersihan hidup kita melalui sholat, melalui puasa, melalui zakat, melalui ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, untuk menumbuhkan betul-betul makarimul akhlak. Dan membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Karena nilai kita di mata Allah bukan dilihat dari banyaknya ibadah yang kita lakukan, tapi Allah bertanya, mana hasil dari ibadah kita? Dalam satu hadis diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, saya nggak mengatakan qala Rasulullah dengan pasti, tapi saya mengatakan ruwiya an Rasul, diriwayatkan.
Saya sebutkan hadis ini walaupun sanadnya tidak disepakati, karena maknanya betul-betul sesuai dengan misi Nabi kita. Beliau berkata, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilan yaumal qiyamah. Maukah kalian aku beritahukan siapa orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat dari aku di hari kiamat nanti. Ketika Nabi mengucapkan hal ini, akan terbayang dalam benak setiap orang bayangan-bayangan sesuai dengan apa? Dengan tolok ukur masing-masing. Yang akan terbayang dalam benak mereka orang-orang yang punya kedekatan khusus dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ternyata jawaban Nabi menekankan kepada apa? Kepada kriteria dan sifat, bukan pada apa? Pada perorangan. Beliau mengatakan ahasinukum akhlaqo, yaitu orang yang paling baik, paling mulia akhlaknya, itu orang yang paling dicintai Rasul dan paling dekat dengan Rasul. Al-muwatta'una aknafa, yang merendahkan sayapnya dengan menunjukkan ketawaduan. Kemudian alladzina ya'lafun wa yu'lafun, dia mudah untuk mengajak orang lain dekat dengan dia, dan dia juga mudah untuk dekat dengan orang lain. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak membedakan dirinya dengan orang lain. Di mana ada majelis kosong duduk bersama mereka. Miskin kaya di hadapannya sama, dan semua menghormatinya. Dan dia menghormati mereka bukan atas pertimbangan-pertimbangan materi. Nah, orang seperti ini orang yang dicintai oleh Nabi kita. Dan kalau kita perhatikan, Nabi kita seperti ini. Nabi kita ini hidup di tengah masyarakat jahiliyah, tapi bagaimana mengubah mereka dengan akhlak dan pekertinya yang luhur. Nabi dihormati bukan karena kekayaannya. Nabi dihormati bukan karena menempatkan 4-5 bintang di atas pundaknya, tapi akhlaknya yang menarik. Akhlak yang membuat orang merasa hormat. Akhlaknya, sikapnya membuat orang betul-betul menghormati dan memuliakan dirinya. Jadi, bulan yang haram, negeri yang diharamkan Allah, yang melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan aniaya, fala tadlimu fihinna anfusakum, bertujuan untuk menumbuhkan kendali diri dalam diri kita. Untuk apa? Memiliki self-control. Karena orang begitu lepas kendali, akan hidup dalam keadaan liar dan brutal. Dia bisa melakukan perbuatan apa saja yang tidak betul-betul terlintas dalam benak pikiran kita. Dia bisa membunuh orang tuanya. Bisa memperkosa juga anak perempuannya sendiri. Bisa melakukan hubungan yang liar, bukan hanya antara sesama manusia, bahkan terhadap binatang. Begitu dia kehilangan kendali dirinya, kehilangan kemanusiaannya, dia akan kehilangan kehormatannya, dan orang semacam ini, sebagaimana yang digambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Bagaikan seekor anjing. Kamu hardik, tetap aja lidahnya akan keluar terulur sambil menenguskan nafasnya. Kamu biarkan juga seperti itu. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wal iyadu billah. Oleh karena itu, bicara jujur para jamaah sekalian, saya tidak merasa iri melihat orang yang ilmunya lebih luas dibandingkan saya. Tidak merasa iri, alhamdulillah, sedikit pun dengan orang-orang yang diberikan kekayaan. Bahkan tidak berminat sedikit pun ya, untuk menjabat satu kedudukan. Bahkan tidak ingin sama sekali untuk menonjolkan diri. Tapi di saat kita menyaksikan orang yang berakhlak baik, bersikap mulia, memiliki kelapangan dada, berjalan di atas petunjuk Allah, orang seperti ini justru yang membuat kita apa? Ingin seperti mereka. Saya kenal beberapa orang yang akhlaknya cukup baik, walaupun bukan dari orang-orang yang berilmu. Kita sebagai ustadz merasa malu melihat akhlaknya, melihat kepribadiannya, melihat kelapangan dadanya. Hingga walaupun dia hidup sederhana, tapi dia merasa hidup di tempat yang paling luas, semua karena kelapangan dadanya.
penuh rasa syukur, sabar menerima dalam menghadapi cobaan, hingga Allah limpahkan rahmat dan keberkahan atas dirinya. Oleh karena itu hendaknya kita berlomba-lomba, setiap orang punya kesempatan untuk meraih kemuliaan dan kedekatan di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Mari bersama kehadiran bulan Rajab kita memperbanyak ibadah. Bangun di waktu malam, kita dapat berpuasa, pilih hari-hari puasa yang kita rasakan betul-betul tepat buat kita. Ini bahagian untuk meningkatkan kendali diri kita dengan mendekatkan diri pada Allah. Bersedekah, membantu sesama. Kalau orang melakukan kebaikan di luar bulan haram merupakan perbuatan yang amat indah, tapi di bulan haram pahalanya berlipat ganda. Begitu juga sebaliknya, kalau orang berbuat kejahatan di bulan-bulan biasa dosanya amat besar, kalau berbuat pelanggaran semacam ini di bulan haram maka dosanya akan berlipat-lipat kali ganda, karena dia tidak menghargai kehormatan dari bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini mendorong kita untuk betul-betul memperbanyak ibadah kita, menjauhkan diri dari kata-kata, perbuatan-perbuatan yang tidak benar seusai bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan hidup kita. Memasuki Sya'ban dan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai manusia yang baru. Bersih dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dari dosa-dosa yang biasa dilakukan, menjadi orang yang berakhlak mulia, berperilaku mulia, juga berbicara dengan pembicaraan yang mulia. Dan hal ini dengan pertolongan dan bantuan Allah bukan merupakan sesuatu yang jauh. Tapi niatkan di hati kita untuk betul-betul memperbaiki diri kita selagi kesempatan terbuka bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam rahmat Allah. Allah bantu kita untuk menjunjung tinggi kemuliaan dari bulan ini dan bulan-bulan haram yang lain. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada kesempatan satu pertanyaan. Silakan. Jika ada dosa yang belum bisa dilepas karena ikatan kontrak, khususnya pekerjaan, bagaimana Ustaz? Waduh. Karena saya jumpain teman kita, dia pengen bertaubat dari satu dosa lah, tapi dia masih terkecimpung gitu di dunia itu yang dunia yang haram itu Ustaz, karena ikatan kontraknya di dunia malam Ustaz. Bagaimana cara dia bertaubat Ustaz? Ada satu orang tanpa disadari melakukan kontrak dengan satu perusahaan. Akhirnya setelah dia melakukan kontrak, akan memulai pekerjaan, ternyata dia tahu bahwa ini ternyata perusahaan yang berafiliasi kepada Zionis. Ketika dia mengetahui hal ini, langsung dia putuskan untuk menghentikan kontrak tersebut. Tapi dalam perjanjian, kalau kontrak dibatalkan dari pihak, maka dia harus membayar denda. Dia mengatakan tidak menjadi soal, saya bayar denda. Walaupun tidak dapat keuntungan, saya bayar denda. Yang penting saya terlepas dari ikatan dosa ini. Jadi kalau seandainya dia bekerja di dunia malam, katakan sebagai contoh, dia punya ikatan kerja. Saya kira dalam hal ini, sebaiknya dia segera melepaskan diri. Karena kita nggak tahu kapan ajal akan datang. Kalau seandainya ada kewajiban yang mesti dibayar, dengan izin Allah mohon padanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu untuk melunasi kewajiban dia. Katakan disuruh membayar denda, dia bayar denda. Daripada apa? Dia terikat dengan kontrak yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Dunia yang hilang kalau kita lakukan karena mengharapkan ridha Allah, yang hilang akan menjadi apa? Pahala perjuangan di jalan Allah. Karena hilangnya uang kita ya, demi keridhaan Allah. Tapi kalau kita terus dalam usaha pekerjaan yang haram tersebut, kalau datang kematian sebelum kita bertobat, ini beresiko tinggi buat kita semua. Kita nggak tahu kapan Allah kasih waktu. Dan jangan pernah berkecil hati. Jangan berkecil hati. Yakinkan diri kita bahwa Allah pasti akan menolong kita. Dan subhanallah, begitu kita lepas dari ikatan ini, kita lepas dari belenggu syaitan, kita akan menjadi orang yang merdeka. Tidak lagi dikendalikan oleh keinginan, angan-angan dan kebutuhan kita,
tapi keimanan yang mengendalikan kita. Bahkan rela mengorbankan, jangankan harta, bahkan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggalkan semua pekerjaan-pekerjaan yang haram. Atau kerja di bar, katakan, dia melayani orang, memberikan minuman dan lain sebagainya. Hentikan dan tinggalkan, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu dirinya. Kalau kita ingat hadis qudsi, wa man tarakali ajli a'taituhu fawqal mazid, ya. Betul. Orang begitu dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah karena Allah, dan dia mengalami kerugian, katakan, dari sisi materi dan lain-lainnya, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Jadi sebetulnya semua kembali pada kendali diri. Begitu kendali diri kita hilang, maka kesadaran kita akan hilang. Kita berubah menjadi makhluk yang liar, bahkan lebih menjijikkan daripada binatang-binatang buas. Betul nggak? Betul, Ustaz. Binatang buas hanya mencari mangsa pada saat lapar. Setelah itu dia akan tidur atau beristirahat. Kalau manusia walaupun sudah kenyang, bahkan semakin kenyang, semakin rakus. Karena hawa nafsunya, Ustaz. Iya. Kira-kira yang rakus ingin menguasai hak orang miskin atau orang kaya? Kaya. Sudah punya Orang ini kaya. macam-macam, tapi mereka ingin menerobos, melakukan ekspansi dalam seluruh ranah usaha. Sampai nggak berikan kesempatan lagi buat orang lain. Seperti ada satu pengusaha, dia melakukan usaha dalam bidang properti. Akhirnya dia berhubungan dengan supplier. Sewaktu dihitung pengeluaran dia untuk perbelanjaan itu cukup besar. Dia bilang kalau seandainya kita juga menjadi supplier, keuntungan kita pasti akan lebih besar. Daripada kita ambil dari supplier, kita buat juga apa? Jadi supplier. Buat usaha-usaha yang bisa mensuplai kebutuhan kita. Jadi dia usaha dalam bidang kayu, usaha dalam bidang pasir, semua bahan-bahan bangunan dikuasai sama dia. Tidak memberikan kesempatan buat orang lain untuk dapat apa? Menikmati karunia Allah. Nah, orang semacam ini digambarkan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Baqir. Dia merupakan imam yang dihormati oleh semua kalangan, baik dari kalangan syiahnya maupun sunnahnya. Beliau mengatakan, Inna lillahi ibadan mayamin. Di muka bumi ini Allah punya hamba-hamba yang amat penuh keberkahan. Ya'ishun wa ya'ishun nasu fi aknafi. Mereka hidup. Dan dia senang kalau orang lain bisa hidup juga apa di bawah naungannya. Dia berusaha, dia buka usaha-usaha juga buat orang lain supaya bisa apa? Menarik kehidupan. Wa mathaluhum kamathalil qatar atau al-matar. Perumpamaan mereka mirip dengan hujan. Turun di satu tempat membawa kesuburan. Bukan hanya untuk dirinya, untuk juga orang di sekelilingnya. Wa inna lillahi ibadan mala'in. Allah juga punya hamba-hamba yang mal'un, terkutuk. Ya'ishun wa la ya'ishun nasu fi aknafi. Mereka hidup, tapi nggak berikan kesempatan buat orang lain juga untuk menikmati kehidupan bersama mereka. Wa mathaluhum kamathalil jarad. Perumpamannya mirip dengan belalang. La taqaw ala syai'in illa atat alihi. La taqaw ala syai'in illa atat alihi. Tidak mampir di perkebunan, hak orang lain kecuali dihabisi semuanya. Nah, banyak orang kayak begini. Lebih banyak mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama sedikit, makanya mahal. Tapi kalau yang kedua ini luar biasa, betul-betul. Semakin banyak, semakin rakus. Mulut sudah penuh. Kantong sudah penuh. Masih berpikir bagaimana mengambil alih hak orang lain. Bahkan merugikan negara dengan melakukan kolusi, melakukan nepotisme, berbagai macam kejahatan dilakukan, yang penting untuk kepuasan dirinya. Waktu ditegur pun tidak merasa malu sama sekali. Seperti yang kita lihat mantan-mantan pemimpin kita ketika ditegur atas perbuatan dia, dengan sikap acuh tak acuh mengatakan, siapa yang bilang, mana buktinya. Betul tidak? Padahal semua orang bisa menyaksikan dengan mata mereka. Ya Allah. Akan perbuatan dan perilaku mereka. Tapi mereka sendiri yang nggak bisa melihat perbuatan mereka.
wal iyadu billah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz atas nasihatnya, pencerahannya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi wasilah hidayah buat kita semua, memperbaiki diri, mendekatkan diri dengan Al-Qur'an, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan Al-Faqir Isal Kaf beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.